warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Enden Nur Salsabila, Gina Karilina Nur Fitriani, Regina Nur Fajrin, dan Yuli Rismawati. Kami akan membahas materi mengenai paragraf. Definisi paragraf. Paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran utama dan kalimat penjelas. Paragraf juga merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dari suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat topik. Pertama, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas. Ciri-ciri dari paragraf deduktif yaitu kalimat utama berada di awal atau di depan paragraf. Yang kedua, disusun dengan pola umum khusus. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memperjelas kalimat utama. Kalimat penjelas dalam paragraf deduktif selalu berada setelah kalimat utama. Di dalam kalimat penjelas terdapat pikiran penjelas. Pikiran penjelas adalah pikiran yang memperjelas pikiran utama. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat topik. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Ciri-ciri dari paragraf induktif. Yang pertama, penyajiannya diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Yang kedua, dikembangkan dengan pola khusus umum. Dan yang ketiga, bagian akhir merupakan kesimpulan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat topik. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf yang diawali dengan mengungkapkan kalimat utama, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kesimpulan pada bagian akhir paragraf. Kalimat utama pada bagian akhir adalah bersifat penegasan kembali kalimat utama yang dikemukakan di awal paragraf. Ciri-ciri dari paragraf campuran. Pertama, memiliki dua kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf. Yang kedua, dikembangkan dengan pola umum khusus umum. Adapun paragraf induktif dibagi menjadi 3, di antaranya yaitu yang ke-1, generalisasi adalah suatu pola pengembangan paragraf yang bertolak dari sejumlah fakta khusus yang memiliki kemiripan menuju sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan generalisasi inilah yang didahului dengan penalaran. Kemudian yang kedua, adanya analogi yaitu pola penyusunan paragraf berupa perbandingan dari dua hal yang mempunyai sifat sama. Di dalam pengembangan paragraf secara analogi ini didasarkan adanya anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam hal lainnya. Dan yang terakhir, adanya hubungan kausa. Hubungan kausa yaitu pola penyusunan paragraf dengan menggunakan beberapa fakta yang mempunyai pola hubungan sebab akibat. Selain dari paragraf induktif, ada juga yang disebut dengan jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat isinya, yaitu yang pertama, paragraf narasi adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat ide pokok, artinya semua kalimat dianggap penting. Tidak ada kalimat yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya memaparkan suatu masalah atau peristiwa. Kemudian yang ketiga, paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya mengambilkan suatu keadaan atau peristiwa dengan kata-kata sehingga para pembaca seolah-olah merasakan atau mendengar dengan keadaan peristiwa tersebut. Dan yang keempat, paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya meyakinkan pembaca sehingga pembaca menerima gagasan penulis tersebut. Yang keenam, paragraf persuasi. Isinya membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti pendapat atau gagasan penulis. Jenis paragraf ini hampir sama dengan paragraf argumentasi, bahwa di awal paragraf penulis menyajikan pendapat dahulu, kemudian disajikan pernyataan yang berupa alasan.
Perbedaannya yaitu pada paragraf argumentasi alasan yang digunakan berupa fakta. Sedangkan pada paragraf persuasi alasannya berupa kalimat himbauan, ajakan, atau harapan penulis. Jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsi dan karangannya. Paragraf pembuka untuk mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Sebagai bagian awal sebuah karangan, paragraf pembuka harus difungsikan untuk menghantar pokok pembicaraan, menarik minat pembaca, menyiapkan atau menata pikiran untuk mengetahui isi seluruh karangan. Paragraf pembuka dimanfaatkan sebagai bahan menulis, yaitu kutipan peribahasa anekdot, pentingnya pokok pembicaraan, pendapat atau pernyataan seseorang, uraian tentang pengalaman pribadi, uraian mengenai maksud dan tujuan penulis, dan sebuah pertanyaan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsi dan karangannya. Paragraf pengembang bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam alinea pembuka. Paragraf ini di dalam karangan dapat difungsikan untuk mengemukakan inti persoalan, memberikan ilustrasi, menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikut, meringkas paragraf sebelumnya, mempersiapkan dasar bagi simpulan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsi dan karangannya. Paragraf penutup. Paragraf ini berisi simpulan bagian karangan atau simpulan seluruh karangan. Paragraf ini merupakan pernyataan kembali maksud penulis agar lebih jelas. Mengingat paragraf penutup dimaksudkan untuk mengakhiri karangan. Penyajian harus memperhatikan hal sebagai berikut. Sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Isi paragraf harus berisi simpulan sementara atau simpulan akhir sebagai cerminan inti seluruh uraian. Sebagai bagian yang paling akhir dibaca, disarankan paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Syarat-syarat paragraf yang kedua, kepaduan, adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain, yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal, seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran, paralelisme. Syarat-syarat paragraf yang ketiga, kelengkapan, ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan, adalah paragraf yang tidak lengkap. Syarat-syarat paragraf yang keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal. 1. Penyusunan kalimat topik. 2. Penonjolan kalimat topik dalam paragraf. 3. Pengembangan detail-detail penjelas yang tepat. Dan keempat, penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Syarat-syarat paragraf yang terakhir. Yang kelima, pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang tak asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersekalian secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak oleh penulis untuk memahami paragraf sebagai satu kesatuan.
Pola susunnya bermacam-macam, dan yang sering diterapkan dalam tulisan ilmiah antara lain pola runtunan waktu, pola uraian sebab akibat, pola perbandingan dan pertentangan, pola analogi, pola daftar, dan pola lain. Sekian materi paragraf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.